Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Agustina Putri. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1. Dan untuk rekan-rekan semuanya, apabila ada yang ingin dipertanyakan pada kelompok kami mengenai materi yang akan disampaikan, setelah presentasi selesai, saya akan mempersilahkan. Kami akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis badan usaha. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Astrid Nur Maulida, yang kedua ada Rina Dwi Oktavia, yang ketiga ada saya sendiri, Asti Agustina Putri, dan yang keempat ada Tasya Tresnasi. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan materi tersebut. Pengertian badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan, dunia usaha, atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Menurut pemerintah Hindia Belanda, badan usaha adalah suatu kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus dan bersifat terang-terangan, tanpa mengabaikan peran tersebut. Hal ini nantinya akan menghasilkan sebuah keuntungan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Jenis-jenis badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jenis dan bentuk badan usaha dapat dikelompokkan jenis-jenisnya berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, terdiri dari yang pertama ekstraktif, yaitu badan usaha dengan jenis kegiatan yang telah tersedia di alam, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada agraris, yaitu jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, seperti PT Perkebunan Negara, pembibitan, dan tambak. Yang ketiga, industri, yaitu jenis kegiatan yang meningkatkan nilai ekonomi barang yang mengubah bentuknya. Contohnya seperti PT Kimia Farma. Yang keempat, perdagangan, yaitu jenis kegiatan perdagangan tanpa mengubah bentuknya, seperti PT Matahari Store. Yang kelima, jasa, yaitu jenis kegiatan yang memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat, seperti PT Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, ada jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti PT Perjan, PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri. Yang kedua, ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Adalah modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik nasional maupun pihak asing, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Jarum, PT Holcim, dan lain sebagainya. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Sumatera Utara, dan BPD lainnya. Yang keempat, badan usaha campuran, yaitu sebagian modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, seperti PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT BNI 1946, dan PT Bank Sentral Asia. Yang ketiga, jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara,
yang terdiri dari 1. Badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri, seperti PT Bentul Prima, PT Indofood, dan PT Sido Muncul. Yang kedua, ada badan usaha penanaman modal asing, yaitu milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri, seperti PT Dofun Indonesia dan PT Otsuka Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit mengenai materi tentang koperasi, di mana koperasi merupakan salah satu bagian dari jenis badan usaha. Nah, koperasi sendiri memiliki arti badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di mana pengertian yang tadi saya sebutkan itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sehingga peranan koperasi sangat berperan aktif dalam upayakan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi pada intinya, koperasi merupakan suatu badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Saya di sini tidak hanya menjelaskan ataupun memaparkan suatu materi mengenai koperasi, mengenai materi pengertian koperasi saja, tetapi saya di sini menjelaskan ataupun memaparkan suatu ciri-ciri koperasi, di mana yang saya temukan ciri-ciri koperasi itu yang pertama merupakan suatu perkumpulan orang, dan yang kedua pembagian keuntungan itu menurut perbandingan jasa yang dibatasi. Poin ketiga, koperasi sendiri memiliki tujuan tertentu, di mana tujuannya itu meringankan suatu beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan pada umumnya masyarakat. Nah, yang poin keempat, modal itu tidak tetap, di mana modal dalam koperasi sendiri dapat berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Poin kelima, tidak mementingkan pemasukan modal, dalam artian suatu usaha akan tetapi keanggotaan pribadinya itu memiliki prinsip kebersamaan. Dan poin keenam, dalam rapat anggota itu setiap anggota masing-masing mempunyai satu suara. Nah, jadi dalam poin keenam ini suatu anggota itu memiliki satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Dan yang poin ketujuh, setiap anggota bebas untuk masuk ataupun keluar, dalam artian anggota itu berganti. Nah, sehingga dalam koperasi itu tidak terdapat modal permanen. Poin ke-8, dalam ciri koperasi sendiri itu seperti halnya perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Nah, di sini maka koperasi mempunyai bentuk badan hukum. Poin ke-9, penanggung jawab dari koperasi sendiri adalah pengurus. Poin ke-10, nah, koperasi ini bukan suatu kumpulan modal. Nah, maksudnya jadi beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya itu merupakan suatu ciri dari koperasi. Poin ke-11, koperasi di sini adalah suatu usaha bersama kekeluargaan dan kegotong royongan. Maksudnya, setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan para anggota. Nah, untuk poin ke-12, dalam koperasi sendiri merupakan menjalankan suatu usaha. Poin ke-13, nah, dalam ciri yang terakhir ini koperasi kerugiannya dipikul bersama antar anggota, dimana jika koperasi menderita kerugian maka para anggota memikul bersama, dalam artian anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban atau tanggungan kerugian. Nah, kerugian tersendiri itu dipikul oleh anggota yang mampu. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN menjadi aset yang sangat penting bagi negara karena penghasilan dari BUMN akan masuk ke kas negara. BUMN bisa berupa perusahaan nirlaba yang tujuannya untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Beberapa perusahaan BUMN ternama antara lain Pertamina, Telkom, Pegadaian, PLN, Garuda Indonesia, dan berbagai bank nasional. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan contoh nyata adanya BUMN yang tentu tidak bisa diragukan lagi peranannya dalam mensejahterakan masyarakat. BUMN sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu perusahaan perseroan atau persero. Persero memiliki modal yang berbentuk saham, di mana seluruh atau sebagian modalnya tersebut dimiliki oleh negara. Perusahaan ini bersifat profit oriented, memiliki badan hukum, dan bisa bebas bekerja sama dengan pihak lain. Beberapa contoh persero di Indonesia adalah PT PLN, PT KAI, PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan umum atau Perum. Bentuk kedua dari BUMN adalah perusahaan umum yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat. Bidang yang dikelola oleh Perum ini seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya, Perum Indonesia adalah Perum Pegadaian, Damri atau Perum Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia, dan Perumnas atau Perumahan Umum Nasional. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini biasanya dipunyai oleh satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan pada usaha swasta asing yaitu suatu badan usaha yang permodalannya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Fungsi dan peranan BUMS. Fungsi BUMS yang pertama yaitu kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk rekan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, sebagai dinamisator dalam sebuah perekonomian masyarakat. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peranan BUMS yang pertama, untuk menambah produksi nasional. Yang kedua, untuk membuka kesempatan kerja. Yang ketiga, untuk menambah kas negara dan pemacu pada pendapatan nasional. Ciri-ciri BUMS. Badan usaha milik swasta mempunyai ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri badan usaha milik swasta BUMS secara umum yaitu sebagai usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta, pengawasannya yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan yang sah, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak. Sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum dijalankan dan dimodali oleh perorangan banyak atau berkelompok. Ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada badan swasta perseorangan. Pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala urusannya. Jalannya badan usaha bergantung dari kebijakan perseorangan. Seluruh tanggung jawab atau kewajiban ditanggung oleh pemilik secara perseorangan. Yang kedua ada usaha badan swasta persekutuan. Badan usaha persekutuan, dua atau lebih kewenangan badan usaha ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Kemajuan dan kemunduran badan usaha bergantung pada pengurusan sekutu.
Segala kegiatan badan usaha dijalankan dan diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Yang ketiga, ada ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan fungsinya. Usaha yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam pemenuhan barang dan jasa yang merupakan pelayanan kepada masyarakat, sebagai dinamisator dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Sebagai pengelola dan sumber daya alam dan manusia, rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ciri-ciri badan usaha milik swasta BUMS berdasarkan permodalannya. Modal dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Penertiban dan penjualan saham melalui bursa efek. Sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham dan sisanya ditahan. Memiliki cadangan dalam mengembangkan usaha, dapat menertibkan obligasi dalam jangka waktu yang panjang. Kelebihan dan kekurangan BUMS. Adapun kelebihan BUMS, yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola. Sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah, memberi kontribusi dalam penaikan produk domestik bruto atau PDB sebagai penyedia barang dan jasa. Dan adapun BUMS di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak badan usaha yang dimiliki oleh swasta yang menjalankan fungsi dan peranannya di Indonesia, baik itu badan usaha dalam negeri maupun badan usaha asing. Contoh badan usaha milik swasta yaitu seperti Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Jarum, PT Fastfood, dan masih banyak lainnya. Dan ada juga jenis-jenis BUMS. Jenis perusahaan swasta ada 3, yaitu yang pertama ada swasta nasional, sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri, misalnya seperti PT Jarum, PT Indofood, Sukses Makmur, dan PT Agung Podomoro Group. Dan yang kedua ada swasta asing, sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar, seperti dari Jepang, menanamkan modal serta implementasi perusahaannya di Indonesia, seperti PT Mitsubishi dan PT Astra. Dan yang ketiga ada swasta campuran, sebuah bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antara pengusaha nasional dalam negeri dan pengusaha dari luar negeri, seperti PT XL Axiata Group. Bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Dalam artian perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan yang sah. Dan yang kedua ada firma. Firma merupakan suatu persekutuan dua atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan. Setiap sekutu atau anggota mempunyai tanggung jawab yang sama pada perusahaan. Dan yang ketiga ada persekutuan komanditer atau SIPI. Persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan dua atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaannya. Dalam perusahaan persekutuan komanditer ini dikenal dengan dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu sekutu yang mempunyai hak dalam menjalankan dan memimpin perusahaan, sedangkan pada sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis badan usaha sudah tersampaikan. Mohon maaf apabila materi yang kelompok kami terangkan belum memuaskan. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.